Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda saat ini mendengarkan kami di FM 99,4 dan 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Alhamdulillah wa syukurillah kita saat ini tengah memasuki hari ke-21 Ramadan 1445 Hijriah. Allah masih beri kita kesempatan untuk melanjutkan ibadah puasa kita, menyelesaikan insya Allah ya, hingga kita menjemput kemenangan nanti di Hari Raya Idul Fitri. Kembali lagi kami menyapa Anda di program spesial Ramadan tahun ini. Kita ada di program Mozaik Ramadan. Nah, kali ini tidak kalah spesial episodenya dengan hari-hari sebelumnya nih pendengar, karena kita juga menghadirkan salah satu komunitas yang ada di Kota Bau-Bau yang menginspirasi. Seperti apa cerita mereka? Kali ini kami menghadirkan komunitas Inspirasi Kampung. Ada Kak Aksan dan juga Om Manik di studio RRI Bau-Bau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, puasa lancar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya tapi kalau sore-sore biasanya kan wajahnya pada lesuh ya. Ini seger bugar ya. Luar biasa semangatnya ya. Kebutuhan lah ya. Nah, ini kita mau cerita dong soal komunitas Inspirasi Kampung, karena kalau untuk komunitas di Kota Bau-Bau kan sangatlah banyak ya, dan RRI Bau-Bau ini juga sempat beberapa kali menghadirkan beberapa komunitas yang ada di Kota Bau-Bau. Tapi komunitas Inspirasi Kampung Yanti baru tahu nih ternyata ada loh komunitas yang menginspirasi anak-anak muda gitu ya. Nah, ini bisa cerita dulu dong ide terbentuknya sejak kapan, kemudian inspirasi, kemudian membentuk komunitas ini tuh gimana ceritanya? Inspirasi Kampung itu sendiri jadi terbentuk itu karena apa ya? Jadi dari kumpul-kumpul teman-teman sih sebenarnya. Jadi kumpul-kumpul teman-teman yang ini di Warung Musio? Iya, di Warung Musio. Okay. Jadi dia itu di Kadolomoko. Hanya ada beberapa kegiatan yang kemudian dilaksanakan di Warung Musio. Jadi terbentuknya itu karena kumpul-kumpul teman-teman yang kemudian ada keresahan juga sih sebenarnya dari teman-teman yang memang jiwanya mereka ada jiwa bersosialnya, itu jiwa kumpul-kumpul, ibarat kita sering koja-koja. Jadi menghadirkan satu ide yang kayaknya kita harus ada yang dibikin, harus kita anak muda itu kayak harus ada yang dilakukan gitu, tidak berhenti duduk. Tidak ada yang satu kegiatan atau apa. Jadi mereka menganggap bahwa kayaknya harus ada yang kita bikin di satu daerah ini, di daerah Kadolomoko, di tempatnya kita ini. Gitu. Jadi mulai terinspirasi dari situ. Sejak tahun? Jadi Inspirasi Kampung itu di tahun 2023. Oh, berarti baru ya? Iya, baru. Benar baru. Dari tahun 2023. Emang kebiasaan muda-mudi di sana itu nongkrong gitu ya di pinggir jalan gitu ya. Cuma ada satu yang terketuk hatinya, kita bikin apa sih begini-begini? Jadi gini-gini aja gitu ya. Jadi teman-teman dari Kadolomoko itu kan kita ini ada berapa ya? Ada 6 sampai 10 orang. Yang sekarang anggotanya. Jadi itu masyarakat lokal lah ibaratnya, masyarakat lokal yang masih seumuran juga dengan saya, terus menginisiasi untuk ada satu lembaga namanya Inspirasi Kampung, di mana sebenarnya nama Inspirasi Kampung ini sendiri itu diambil karena apa ya? Jadi melihat sebuah keresahan yang ada di satu daerah. Tepatnya juga kita di Kadolomoko melihat satu keresahan yang itu ketika kita lagi sedang asik ngobrol, duduk santai itu kayak tiba-tiba semua langsung connect ya. Wih, ini kampungnya kita ini kayak wow begitu. Ini kampungnya kita ini, Inspirasi Kampung ini, Kadolomoko ini sebenarnya punya banyak hal unik loh gitu. Terus dia kemudian kampungnya kita ini, Kadolomoko ini, memberikan kita sebuah inspirasi sebenarnya itu. Jadi Inspirasi Kampung itu kampung itu sendiri yang memberikan kita inspirasi, gitu.
Jadi itu langsung oh ini inspirasi kampung nih gitu. Oh, Jadi gitu. dari kampungnya sendiri yang memberikan kita muda-mudinya sebuah inspirasi. Itu ya. Apa sih sebenarnya yang kalau menurut Kak Aksan tuh yang spesial gitu dari Kadolomoko, yang punya kelebihan apa gitu Kadolomoko? Kalau mau dibilang punya kelebihan itu sendiri ya dari kalau mau dinarasikannya itu memang apa ya, kalau saya sebut itu agak sulit untuk dinarasikan. Jadi tapi kita melihat bahwa ini indah sekali, sumpah ini indah sekali. Jadi saya tidak bisa menarasikan bahwa Kadolomoko ini sebenarnya kalau keunikan itu banyak sekali. Dari segi pariwisata Kadolomoko itu dalam masuk kategori desa wisata Limboan Tirok. Itu di Kadolomoko memiliki banyak keunikan sih sebenarnya. Terus ada destinasi-destinasi pariwisata, jujur aja ada destinasi-destinasi pariwisata yang kemudian lagi dalam tahap pengembangan, di mana ada air terjun, di mana ada goa, yang itu warga baik lokal dan turis mancanegara pun datang berkunjung di situ. Tapi jauh daripada itu ada yang lebih unik daripada Kadolomoko ini sendiri, yang itu dimana inspirasi kampung ini memiliki teman-teman itu mungkin lebih ke anak-anak mudanya yang kompak gitu, atau yang persatuannya kuat gitu. Iya, kalau anak muda alhamdulillah untuk teman-teman anak muda di Kadolomoko untuk persatuannya sangat kuat karena ada statement yang mengatakan bahwa kita ini Kadolomoko itu satu gitu. Oh, oke. Gitu ya. Untung sudah selesai jawab pemilu nih. Agak-agak ini nomor sebut-sebut nomor. Karena dulu orang bilang bahwa kalian itu ini yang kita mau hilangkan sebenarnya, Kak. Jujur aja ini yang kita mau hilangkan. Jadi statement-statement daripada yang dulu itu mengatakan bahwa ya itu memang kita Kadolomoko, tapi anak mudanya itu kadang tidak menyatu begitu. Jadi ya kita harus ubah mindset itu bahwa tidak jangan ada lagi yang mengatakan bahwa Kadolomoko itu pisah-pisah. Jadi yang kau main di Waromsio, kan itu Kadolomoko itu ada beberapa daerah, ada Waromsio, Kampung Tengah, ada Bure. Jadi ada yang mengatakan bahwa kau yang main di Waromsio cukup di Waromsio, yang Kampung Tengah cukup Kampung Tengah, Bure cukup Bure. Tapi itu kita hilangkan bahwa kita itu sekarang Kadolomoko. Ayo kita bentuk. Sekarang kita Kadolomoko ini mau bikin apa? Gitu. We are Kadolomoko ya. Oke deh, saya ke Om Manik deh, karena kan Om Manik katanya panggil Om aja, kalau Kakak agak-agak kurang pas gitu. Ngerasa diri dia. Berarti kan Om Manik maksudnya beliau yang bisa dibilang juga yang dituakan di komunitas gitu ya, kakak-kakak banget lah gitu kan ya, termasuk juga yang hidupnya lebih lama di Kadolomoko. Gitu. Itu gimana ceritanya Om Manik bisa bergabung di komunitas ini terus masih stay sampai sekarang? Sebenarnya sih inspirasi kampung ini kan Kadolomoko itu punya storytelling yang kuat sebenarnya. Karena Kadolomoko itu dulu bukan Kadolomoko, Kadolo. Itu kalau di fase sejarah itu dia masuk dalam satu limbo. Limbo itu kampung tua lah di ex Kesultanan Buton itu, dan dia mempunyai sebuah masjid yang menjadi pengkaderan. Jadi dulu itu masjid di Agung di keraton itu menjadi perangkatnya itu dikader ini beberapa masjid, maksudnya masjid limbo, Kalimbo. Nah, Kadolo itu punya itu gitu. Jadi dia punya kekuatan kekuatan sebuah kekuatan ruh budaya itu ada di sana, kesini itu bergeser. Itu saya sebenarnya meriset itu sudah lama. Itu karena saya menyerap informasi yang pergeseran perilaku ini mulai terjadi, dan ini silent. Dan ini sebenarnya bahaya gitu. Tidak nampak cuman bahaya. Akhirnya modeling untuk saya masuk ke sana itu kan susah, ini masuk ngomong-ngobok rahasia rumah orang gitu kan, itu
tidak mungkin begitu. Jadi saya mengumpul beberapa adik-adik kumpul yang sebenarnya mereka kumpul di awal juga kalian ini bicarakan komunitas orang gitu. Capek bicarakan komunitas orang tuh capek begitu. Terus kita tidak bergerak begitu. Ya. Dan tidak perlu kita dibicarakan. Kita bergerak saja begitu. Karena kalau misalkan kita bicarakan tentang orang hari ini bau-bau seperti itu. Itu dan lupa bergerak begitu. Sebenarnya saya juga mulai nge-warning sih buat adik-adik saya karena saya lihat adik-adik saya ini sudah mulai terframing dengan media ini sekarang ini. Saya takut mereka lupa untuk kerja begitu, lupa bahwa inspirasi kampung itu organik, bukan kita dikenal banyak orang, tidak begitu. Karena kalau misalkan kita sudah masuk di situ, takutnya kita malah larut di situ, itu. Akhirnya kita mengeksploitasi hal yang kita sudah lakukan. Orang bilang kok mengeksploitasi? Iya, karena kita sudah lupa, kita tidak menyelesaikan itu, gitu. Sementara itu salah satu turunan dari banyak agenda yang harus kita lakukan di inspirasi kampung begitu. Oke. Sayang laki-laki ya, kalau ibu-ibu cocok jadi tim penggerak PKK. Kan dari tadi bergerak. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri kan memang mungkin karena almarhum ibu ya. Almarhum ibu itu sebagai ketua majelis taklim, jadi ketika saya sebenarnya brengsek gitu. Iya, astagfirullah. Iya, jadi saya sebenarnya justru masuk di fase yang kadolomoiko itu lagi rusak-rusaknya gitu. Oke. Nah, ketika saya selesai menempuh pendidikan, balik itu, oh anaknya Ibu Haji, oh anaknya ketua majelis taklim. Jadi kok bicara tentang saya baik gitu ya. Terus saya mulai mendapat juga pengetahuan yang menyambung silaturahmi orang tua itu dengan mengunjungi apa simpul-simpul yang orang tua dulu lakukan begitu. Akhirnya, oh ya udahlah, mungkin saya emang dilahirkan untuk ini, untuk meneruskan jejak orang tua. Ya udah, saya. Akhirnya dapat hidayah. Nah itu juga menjadi motivasi buat adik-adik saya itu bahwa apa yang kita lakukan mungkin kita tidak dibayar, tapi Tuhan itu tidak pernah tidur untuk kita. Gitu. Baiklah. Nah ini ngomong-ngomong soal inspirasi kampung, sebenarnya program-programnya apa aja sih? Banyak program-program yang paling ini deh. Yang kalau jadi prioritas gitu. Saya sih merubah mindset itu. Jadi kan anak-anak ini menjadi proyek awal itu karena begini, anak-anak ini bukan tidak sekolah mereka sekolah, tapi kan buat saya itu ilmu itu dalam rumah sebenarnya, bukan sekolah begitu. Nah rumah ini yang tidak mungkin hilang fungsi rumah ini buat anak-anak ini begitu. Bukan orang yang juga tidak mau, enggak, orang tuanya juga mereka di pressure dengan apa dunia sekarang ini kan. Itu akhirnya mereka juga yang tidak usah bilang urus anaknya, urus dirinya pun juga itu sulit begitu. Jadi mungkin kita ya mungkin yang masih punya luang dan masih mendapatkan harmoni dalam rumah itu yang kenapa ini tidak ada buat mereka begitu. Kalau jadi inspirasi kampung menjadi rumah kedua untuk anak dari situ ya. Dalam sekali ya. Ternyata inspirasi kampung. Ada beberapa juga program tadi terkait dengan pembentukan mental daripada anak-anak. Terus ada program-program lain selain pembentukan mental itu kayak jadi kita juga di inspirasi kampung sendiri membantu sebuah limbo ini atau destinasi masuknya dia dalam membantu bagaimana promosi pemasaran untuk para wisata yang ada di tempat itu atau di Kadolomoko. Jadi inspirasi kampung berkolaborasi dengan itu, ada program-program berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Kadolomoko. Jadi seperti di Pok Darwis, kebetulan di kelompok sadar wisata itu tadi kita berkolaborasi bagaimana sih caranya supaya kita bisa gotong royong ini program ini, kita bisa memasarkan sebuah destinasi-destinasi yang ada di desa itu sendiri. Terus ada juga program kita untuk masuk ke ranah literasi di yang lapak baca itu. Lapak baca yang lagi sedang dijalankan ini. Itu program lapak baca yang di tahun 2023 itu sudah mulai
dijalankan sama teman-teman dan adik-adik. Itu lapak baca gimana? Apakah anak-anak toh yang bisa datang? Terus sumber bukunya dari mana asalnya? Siapa aja bisa datang. Oh, umum ya? Umum. Iya, Oke. lapak baca itu Baca sebenarnya itu. dibuat untuk umum. Terminal hati sebenarnya sebut Konsepnya itu. gimana sih konsepnya? Terminal hati sebenarnya. Lapak baca itu Ya terminal itu tempat singgah ya. tempat ketemu Iya, begitu. Tempat ketemu. Jadi terminal itu kan fungsinya terminal itu kan tempatnya orang ketemu di situ. Oh, yang di Warung Musio. Iya. Tempatnya di terminal Warung Iya, Musio. jadi iya Oke. tempatnya itu untuk sekarang di terminal Warung Sio. Sekarang Ya. saat ini gitu. Jadi kita bilang ya terminal hati. Maksudnya kalau dilihat bahwa terminal ini fungsi daripada terminal ini sebenarnya untuk tempat bertemu dan berangkat gitu. Iya. Jadi di situ tempatnya kita bertemu membaca berangkatnya ini menuju masa depan yang lebih baik sih sebenarnya kalau masuk ke ranah lapak bacanya. Oke. Terus kalau untuk buku-buku kan pasti ada buku-buku yang disediakan gitu. Itu ada. dari mana asalnya? Ya awalnya dari kita dulu. Oh, kumpul. Maksudnya kamu punya buku apa ya kumpul? Iya, Gitu. ngumpul. Jadi itu Oh. dari kita dulu. berapa buku ngelapak buka karpet. Iya, ada karpet yang tidak dipakai di rumah ini. Itu. Gelar. Oh. Ada juga karpet yang tidak dipakai ini gelar saja. Terus iya ada buku. Bukunya buku apa aja? Ada dari buku keagamaan, Iya. terus yang umum juga ada buku masak seperti yang kadang kan di situ di terminal itu ada ibu-ibu yang menjual, Iya. yang menjual gorengan sore-sore karena menikmati sunset di sore hari sebagai destinasi pariwisata juga di situ. Jadi kami juga punya buku-buku itu kayak ibu-ibu kan suka ya resep-resep makanan nih. Oh, Nah, kita ibu-ibu nimbrung juga. Iya, sediain juga itu tempat-tempat buku-buku resep makanan, terus buku-buku pelajaran, buku-buku cerita dan buku-buku dongeng juga kita Oh, sediakan. oke. Untuk buku-buku pelajaran seperti baca tulis, terus berhitung. Itu awalnya kita sediakan dari teman-teman dulu ngumpul-ngumpul. Akhirnya udah banyak sekarang Akhirnya bukunya. alhamdulillah ada yang berikan sedikit Donasi Donasi ya. buku. bantuan Oke. buku yang ini saya ada bukuku yang datang juga dari masyarakat juga ada yang datang bawa buku oke. baik dari masyarakat dia datang bawa buku ini buku yang tidak Kan kita tuh khususnya bau-bau ya, Iya. bau-bau. Kalau menurut saya juga punya beberapa teman gitu yang mereka juga fokus ke literasi. Mereka bilang kalau untuk tingkat kecenderungan terhadap literasi di Kota Bau-Bau itu minim sekali gitu, sangat-sangatlah rendah gitu. Awal-awalnya ketika buka lapak baca di Warung Musio itu sempat kesusahan tidak sih, kayak maksudnya di sangat mana ini susah. orang-orang, kenapa Sangat, sunyi iya. sekali? Sangat susah. apalagi untuk ketemu anak-anaknya itu Sangat ya susah. jadi Ini nangis sebenarnya kalau menceritakan ini. Iya. Ketemu anak-anaknya itu sangat susah karena ya hal yang baru buat mereka. Iya, Terus mereka baik di dalam dunia pendidikan juga mungkin atau apa ya. Jadi ada rasa ketakutan untuk ketemu orang lain saja mereka takut. Masa sih? Jadi- Maksudnya? takut dalam artian kayak tidak berani mungkin di situ bukan sebenarnya takut- ada keinginan ada mungkin keinginan, ya, apa itu, tapi apa ya, kayak tapi dari segan, jarak jauh gitu. gitu. Iya, iya. Jadi Oke. Kadolomoko itu unik, apalagi dibicara orang C ya. Jadi memang satu wilayah di pinggir kota Bau-Bau yang kota ya, tapi dia itu masih mengadopsi sistem kampung yang masih kekeluargaan mereka itu tuh. Autentik. Jadi Iya, habitnya iya. itu masih kekeluargaan gitu, bukan homogen gitu. Iya, iya, Jadi iya. ketika ada orang baru masuk pasti itu di screening gitu. Apalagi di tahun 2023 itu kan lagi marak isu tentang penculikan anak gitu. Itu jadi kita Iya, mas, pernah. itu lagi marak gitu. Oke. Jadi di tahun yang nggak usah bilang kita merdeka sama anak itu ketika dipanggil lari kayak hutan, hilang itu. Jadi butuh waktu lama sebenarnya itu untuk bisa dekat sama mereka. Untuk sekitar 6 bulanan itu yang akhirnya mereka bisa melekat dulu. Nah, ketika anak-anak 6 bulan melekat, ya, lama juga. Ketika anak-anak sudah oke, orang tuanya belum tentu oke. Iya. Ya sebagai orang tua, siapa mereka? Itu mereka bikin apa anak-anak saya itu belum tentu Iya. oke begitu. Ini lagi menjadi masalah ini. Karena ketika kita sama mereka tidak langsung melarang, tapi kamu misalkan Farel,
adikmu kenapa menangis ini tuh? Itu kan langsung ditarik gitu, anak menangis, jaga adikmu kok bikin apa di sini? Itu kan kami ya memang tidak bisa bikin apa-apa ya orang tuanya begitu. Dan kami juga tidak punya surat izin untuk tugas ini begitu. Oke, jadi lama ya kalau 6 bulan gitu ya. Berarti awal mulanya emang susah. Awal mulanya emang anggota-anggota inspirasi aja yang baca gitu. Iya sebenarnya kalau terus ada yang baca itu masyarakat umum juga. Jadi terbantu sih. Jadi kita itu membuka lapak baca juga di situ sebenarnya membantu perekonomian juga sih sebenarnya. Perekonomian yang apa? Iya, otomatis kan kalau banyak rame di situ cari makanan jadi deket situ sambil duduk menikmati waktu di sore hari itu para pengunjung itu kan mereka bisa sambil baca buku yang disediakan dari kita ya, kita bebas aja mau ambil bawa di sana bukunya ya tidak jadi masalah. Yang penting jangan bawa pulang. Yang penting bawa pulang. Ini aja udah minim ya stoknya ya. Iya. Terus gimana ceritanya? Lalu sekarang udah mulai banyak yang tertarik gitu untuk mampir di situ. Iya karena itu kan sebenarnya kami kan mindsetnya itu bukan bicara literasi ini bukan sebatas mereka bisa membaca tidak. Jadi kami sebenarnya mungkin mengadopsi Merdeka Belajar itu. Jadi pembentukan mental. Jadi modelingnya juga untuk dapat legalitas dari orang tuanya mereka itu bukan mereka izin ke orang tuanya mereka. Nah, jadi ketika ada timing yang kami merasa anak-anak sudah mampu menceritakan tentang dirinya dan isi dalam rumahnya, timing yang orang tuanya harus nonton, harus lihat anaknya perform gitu. Jadi ketika anaknya dia menceritakan tentang lucu menceritakan saya sedikit. Bentar. Karena ini kayaknya ceritanya bakal panjang, kita jeda dulu ya. Karena ini kita juga kan sekarang lagi live pendengar RRI Bau-Bau. Kita live di Facebooknya RRI Bau-Bau. Jadi ada salah seorang warga Kota Bau-Bau yang lagi nonton dan kasih komentar di live kita kali ini. Nanti kita akan bacakan seperti apa tanggapannya juga bagaimana setelah yang berikut ini dulu ya. Pendengar tetap bersama kami di Mozaik Ramadan. Ramadan bersama RRI. Harmoni satukan hati. Anda kembali bersama kami di Mozaik Ramadan kali ini masih bersama dengan komoditas inspirasi kampung ya dari Kodolomoko. Oke. Nah, ini Kadolomoko ya. Iya, Kadolomoko. Kadolomoko. Nah, ini nih ada yang komentar nih karena kita sekarang lagi live di Facebook ya pendengar, ada yang komentar dari Ibu Melani. Nih katanya bagaimana caranya abang-abang ini bisa mempertahankan minat baca di kalangan anak-anak sampai remaja. Karena kan mengingat zaman sekarang tuh HP merajalela katanya. Pengaruh dari itu ya, dari media sosial, dari handphone luar biasa. Dan apa ciri khas dari lapak baca ini? Apakah sekedar datang baca terus pulang seperti hal yang ada di perpustakaan lain atau gimana gitu? Kepo dia ya, kepo. Tadi Ibu Main dari mana Ibu Main? Ini yang punya yayasan Posko Berbagi. Posko ya itu yang lebih kepada menolong orang sakit. Orang sakit itu. Saya ngikutin Bu Melani juga malah. Saya penggemar berat. Penggemar berat. Saling menggemari ya. Jadi kalau mau jawabannya sebenarnya sama seperti Ibu Mei ketika bisa merawat orang sakit dengan ikhlas sampai memastikan orang itu sembuh. Sama di inspirasi kamu seperti itu juga. Jadi membaca itu bukan, ya maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa literasi yang ya tiba-tiba lah kita literasi begitu ya. Bukan serba tiba-tiba, tidak. Inspirasi kampung itu memang lahir dari habit yang memang kami yang masuk dalam kehidupan mereka begitu. Jadi model membacanya itu bukan mereka tidak tahu membaca, mereka tahu membaca begitu, tapi bagaimana mereka bisa mengaktualkan apa yang mereka baca, gitu. Mereka bisa nyaman begitu. Oke, yang bikin penasaran apakah si yang datang baca habis baca terus pulang begitu saja selesai itu yang ditanyakan sama Melian, atau mungkin ada pendampingan, ada pengarahan gitu? Ada pendampingan sebenarnya. Kalau untuk jadi kan yang baca itu alhamdulillah sekarang ini bukan hanya masyarakat atau anak-anak itu sendiri, tapi ada masyarakat umum. Jadi kalau untuk di masyarakat umum itu kan jadi untuk
literasi itu dia itu mencari sebenarnya apa yang ingin dia baca, gitu. Jadi apa yang ingin dia baca, kayak ibaratnya saya pernah ketemu, jadi ibu-ibu yang singgah duduk nongkrong di situ sambil nikmati sore dan ya makan gorengan, ya ambil buku yang kalau mau dibilang kan kita banyak judul-judul buku nih, ada macam-macam judul buku ya, yang diambil yang lagi dicari, gimana nih, ada 10 resep makanan tradisional, tas diambil yang dibaca itu. Jadi informasi yang kemudian dia dapatkan besok lagi kalau seandainya dia ingin cari informasi lain, ya yang dia baca yang itu sebenarnya untuk dia tidak berhenti untuk membaca. Jadi yang saya cari, apa informasi yang saya cari, ya itu yang saya baca. Jadi biar minat baca atau literasinya ini tidak ibaratnya menurun. Terus kalau untuk anak-anaknya, ya ini untuk anak-anaknya itu sendiri yang di lapak baca. Jadi sistem yang dipakai itu bukan sekedar kita terus berikan pelajaran, baca terus pulang. Bukan hanya itu, tapi mulai dari pembentukan yang seperti dibilang tadi bahwa ada pembentukan karakter di situ, terus menimbulkan sebenarnya mereka ini punya bakat-bakat yang terpendam dalam dirinya, itu yang kita itu apa yang harus kita asah dalam bakat-bakatnya anak-anak ini sendiri. Jadi ada yang dibantu di situ. Terus ada anak-anak yang kemudian seperti diceritakan sama ayahnya Sera mungkin, yang dia pernah jumpa bahwa ada anak yang itu yang merasa bahwa dirinya itu mahal loh gitu. Mahal. Iya, mahal gitu. Jadi dia pernah cerita sama Om Manik gitu. Oh gitu. Waduh. Gimana Manik? Jadi jadi model kalau untuk anak-anak itu ya, mereka mereka tidak bosan. Jadi apa yang mereka baca hari ini mereka ceritakan. Jadi besok itu kita akan ketemu, atau mereka yang meminta ketemu sama kita untuk dia siap menceritakan apa yang telah dia baca. Oke. Gitu. Jadi penasaran. Bahkan kami pikir bahwa ini biasalah, atau karena mungkin saya berlaku gitu ketika takut ketemu sama guru itu, kalau bisa jangan dibaca sama guru begitu. Jadi saya berpikir gitu juga. Saya pikir paling minggu depan anak ini baru menelpon ini, baru Pak atau mau ketemu nih. Besok itu mau ketemu. Kata sudah siap untuk menceritakan apa yang dia harus ceritakan. Wih, saya bilang anak-anak ini masuk angin atau memang dia kacau ini. Nah, besok kita ketemu. Jadi dia siap itu menceritakan yang kalau saya bisa silau itu sampai dia menarik nafas panjang awalnya itu. Dia siap menceritakan ini tentang serius ini. Saya pun jadi takut. Jadi dia menceritakan lah itu yang saya bangun pagi, saya terlambat deh. Ini saya coba analogikan itu. Bagaimana saya pikirkan bagaimana saya harus untuk bercerita hari ini nih. Akhirnya saya terlambat tidur, saya terlambat bangun pagi. Mamaku dia marah-marah kasih bangun saya. Kamu itu Fadil, kamu pergi sekolah apa tidak? Saya bilang sabar mama. Saya ini sampai sekolah tapi saya terlambat nih. Mau diapakan saya terlambat ini begitu. Akhirnya saya pergi sekolah seperti biasa. Saya sekolah, saya ketemu sama teman-temanku. Selesai pulang sekolah, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya buat teman-teman saya pergi pati-pati burung. Saya sampaikan juga pati burung itu dosa. Tapi teman-temanku udah mau ikut. Berarti kalau tak dosa sama-sama teman-temanku. Gitu. Saya bersyukur bahwa anak ini sudah mampu berceritakan tentang itu. Iya. Mungkin ini salah satu dampak positifnya keberadaan Inspirasi Kampung ya, karena yang sebelumnya kayaknya anak-anak tuh dengan dunianya saja sendiri gitu ya. Dengan mereka mau kemana-kemana mungkin dari orang tuanya hanya membebaskan begitu saja gitu ya. Padahal yang namanya anak-anak kan karena keingintahuannya begitu besar harus diarahkan gitu. Dan Inspirasi Kampung hadir di Kadolomoko gitu ya. Jadi itu. Oke lah. Saya cuma sabar, saya cuma membayangkan untuk satu orang Farel saja itu sampai kalau handphone itu udah bisa lobet-lobet. Berarti durasinya itu bisa 2 jam atau 3 jam. Belum selesai ceritanya ini. Itu yang nonton teman-temannya. Nah teman-teman kalau menceritakan juga berarti dari pagi sampai malam ini tidak akan selesai untuk urusan cerita saja mereka menceritakan ini. Bayangkan kalau dari pagi sampai sore mereka hilang dari gadget. Gitu. Mereka nonton temannya bercerita. Gitu kan dia bercerita sama temannya. Ini keren buat saya ini. Baiklah. Nah, kalau untuk Ramadan sendiri ada program tambahan tidak sih?
selama Ramadan atau masih tetap fokus saja di lapak baca atau ada lagi? Ada. Pindah ke masjid ya. Ya, jadi As ke masjid. Jadi lebih ke sebenarnya ngaji sih, iya, belajar mengaji. Oh, ngaji. Ya. Jadi kemarin juga ada yang kita di mana di terminal itu dengan bapak-bapak dari Polres. Bau-bau. Kita ngaji bersama di terminal. Oh, baik. Mereka gimana ceritanya mereka bisa ngikut? Saya juga sebenarnya mulai takut sebenarnya sama inspirasi kampung ini. Gimana? Jadi enggak tahu, saya juga sebenarnya mulai takut karena sebenarnya begini, inspirasi kampung itu kan banyak sih komunitas yang pada akhirnya, maaf ya, saya juga berharapnya bahwa memang kita tidak menjadikan inspirasi kampung sebagai batu loncatan untuk kita mendapatkan sebuah materi, tanda kutip ya, konten atau apapun, karena harusnya sayang aja gitu ketika kau masuk dalam inspirasi kita sudah menjadi inspirasi kampung tapi kita tidak menemukan inspirasi kampung sendiri begitu. Karena banyak hal yang pasti kau tidak akan pernah bosan untuk ketemu sama orang-orang ini begitu. Banyak yang Karena kemudian wilayahnya luas. Ini baru Paramsio loh. Nanti kita akan masuk ke wilayah di itu. Terus gimana ceritanya sih Pak Polisi bisa gabung di situ? Dari informasi. Iya, itu mungkin informasi. Terus kami juga sebagai yang ada di inspirasi kampung itu merasa bahwa kita tidak membatasi semua, siapapun yang ingin datang ke inspirasi kampung itu kita bukakan pintu selebar-lebarnya. Ayo datang, karena begini, kita merasa bahwa ketika orang yang datang di inspirasi kampung, mereka merasa bahwa saya juga anggota inspirasi kampung. Artinya inspirasi kampung itu kita tidak batasi. Kau mohon maaf, jadi yang datang ini tidak ditanya dulu kamu siapa, dari mana kamu asal usulnya? Udah kita berarti yang datang mengajar, yang datang memberikan pengetahuan, tambahan ilmu. Ayo berarti dia sebagian daripada inspirasi kampung itu sendiri. Mungkin abang-abang polisi ini mungkin kan kita kan di tempat terbuka. Jadi ketika lagi mereka pengajaran itu melihat kali, tertarik gitu. Tertarik ya. begitu. Mungkin terus tempatnya tahu juga kayaknya dia mungkin mereview berapa kali lewat mereview masih di sini tempatnya ini. Gitu. Terus kita diberikan juga bantuan ikro juga. Alhamdulillah. Oh, Kita dari diberikan Al-Quran dari Polres. Polres ya. Polres Masya Allah Bau-Bau. ya. Jadi di situ bagi takjil. Jadi ada satu yang unik juga sih. Jadi itu ya saya bilang ini mental tadi daripada anak-anak ini tadi. Jadi dia ya ibaratnya anak-anak kayak tadi saya laporkan ke bapak-bapak polisi ya. Oh, akhirnya takut kan anak-anak, tapi di sini dengan hadirnya mereka jadi mereka saya bisa bahkan saya mau ceritakan ada masalah nih Pak Polisi. Jangan kan jangan sampai nanti Pak Polisi ada masalah di lorongku. Pak Polisi ada kan bisa jadi dia bisa bercerita, dia bisa menulis persoalan sebuah masalah atau bercerita persoalan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi hadirnya juga di situ sebenarnya ini kami merasa bersyukur juga. Jadi banyak yang hadir di situ, kami merasa bersyukur dengan penambahan ilmu pengetahuan yang mereka ini. Nah, ini karena kita dibatasi waktu ya, udah bener-bener mepet. Seandainya tadi datangnya lebih awal, kita bisa ceritanya lebih banyak, masih banyak ternyata. Tapi singkat saja, beberapa saat deh Yanti mau kasih kesempatan untuk Kak Aksan terus sama Om Manik gitu. Kasih tahu ke warga Kota Bau-Bau gitu, ini ada inspirasi kampung, pengen gabung silakan, atau ngundang mereka atau gimana, terserah mau ngomong apa beberapa saat silakan deh. Dari Kak Aksan dulu deh kalau gitu. Dari saya ya, jadi masih dalam ruang lingkup kita Sulawesi Tenggara, mungkin diambil lagi yang kecilnya kita Bau-Bau, jika memang masih memiliki satu rasa bahwa saya ini inspirasi kampung juga, gitu. Jadi rasa itu tadi yang membawa nanti, yang membawa masyarakat Kota Bau-Bau untuk hadir ke sana. Sebenarnya kita bukan hanya hadir ke sana, tapi melihat potensi-potensi yang ada di daerah atau di desa, di sekitaran kelurahan-kelurahan yang lain juga, atau mungkin masyarakat itu di kelurahannya sendiri, berbuat seperti apa yang ya memang inspirasi kampung lakukan. Terus kalau untuk datang ke inspirasi kampung berarti memang merasa bahwa saya bagian daripada inspirasi kampung. Kita membuka pintu sebesar-besarnya untuk datang saja. Untuk siapa saja datang ke inspirasi kampung atau kelurahan Kadalomoko. Om Manik, singkat aja Om Manik.
Kalau saya sih sebenarnya karena memang inspirasi kampung itu sebenarnya Bau-Bau ini menjadi inspirasi kita karena mau kita di Kadolomoko, mau kita di Batulo, Tanah Abang, Betongan dan sekitarnya, kita masih satu wilayah begitu. Jadi apa ya? Karena memang kita dari dulu itu ditanamkan sifat pemama siaka, pongkang kataka, popia piara. Jadi sifat itu yang kita harus tularkan. Itu saja pesannya sih. Baiklah kalau gitu ya. Jadi begitulah, mudah-mudahan dengan keberadaan inspirasi kampung ini bisa jadi penyejuk juga di Kelurahan Kadolomoko, terus juga bisa menyatukan yang tadinya image-nya Kadolomoko itu terpisah-pisah ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi wadah untuk masyarakat di sana, khususnya anak-anak muda di sana ya, untuk menyatukan kembali kekuatan gitu bahwa Kadolomoko is number one. Adalah satu ya, bukan terpisah-pisah ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak untuk Kak Aksan dan juga Om Manik atas kehadirannya di RRI Bau-Bau. Semoga tetap semangat dalam memberikan inspirasi positif kepada warga Kadolomoko dan juga di Kota Bau-Bau ya.